Pemirsa masih bersama dalam acara Toga Tanaman Obat Keluarga dan kita masih berbagi resep-resep yang luar biasa untuk menjaga kesehatan Anda. Tentunya dengan berbagai tanaman herbal yang ada di sekitar kita. Dan hari ini saya masih ditemani oleh ibu-ibu yang luar biasa, kelompok wanita tani melati dari Desa Jambewangi Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Ini walaupun beliau sudah berusia, tapi semangatnya luar biasa Pak Wahyu. Iya, luar biasa sekali. Oke. Harusnya ini cucu-cucunya dan anak-anaknya diajak loh Bu, kemarin tuh. Ayo urunan kita ke Kediri belajar jamu bareng-bareng gitu ya Pak ya. Oke, baik kali ini kita akan masuk ke resep yang kedua. Kita akan bikin resep apa ini Pak Wahyu? Iya. Resep bagi wanita karir ataupun seorang pemuda karir yang secara umum pengen tampil lebih fit lagi dengan posisi banyak jajan di kafe-kafe, tapi kok badannya langsing dan tetap langsing gitu ya. Itu adalah salah satu idaman. Makan enak tapi kondisi fit terus. Ya, Betul, saya kira betul. itu salah satu idaman orang-orang modern sekarang. Iya, Ya. makanya Jadi, los tapi badannya tetap langsing. Gitu ya. Ngayal saya. Ya karena apa? Memang saat ini tuntutan dari banyak makanan-makanan yang sangat enak dan luar biasa sekali bisa kita kondisikan. Salah satunya adalah resep untuk menjaga berat badan agar ideal sekaligus tetap berenergik. Iya. Iya, jadi tetap ideal badannya tapi energiknya tidak hilang. Tetap makannya tetap biasa tetapi akhirnya bisa berkurang dengan konsumsi ramuan ini. Oke, Iya, baik. iya. Iya, jadi ini adalah resep jamu menjaga vitalitas. Menjaga vitalitas dan menormalkan berat badan agar seimbang. Jamu pelangsing ibu-ibu. Jamu pelangsing, ya. Tapi saya melihat ibu-ibu KWT dari Melati ini semuanya langsing-langsing loh Pak Wahyu. Iya, jadi badannya ada ideal-ideal yang loh ya. usianya 50, 40, 30. Paling tidak sebelum penjenengan usia 60 jangan harus punya angan-angan yang kuat. Karena apa? Standar WHO usia di bawah 60 masih pemuda ya. Masih bisa berangan-angan, mempunyai cita-cita, mempunyai satu keinginan bisa diwujudkan sebelum usianya 60. Iya. Mulanya resepnya kita sesuaikan. Karena apa? Satu keinginan berlebih, satu kondisi berlebih, tetap membutuhkan satu konsentrasi yang berlebih. Tetap kita tidak bisa meninggalkan pegagan satu genggam. Nah, ini kita ambil pegagannya pegagan darat ya Pak ya? Pegagan darat ya, kita ambil satu genggam. Bisa lebar ini. Terus resep yang lain, kita peluruh lemak kolesterol dan menjaga aras-arasen kita pakai jati Belanda. Jati Belanda. Nanti ukurannya 2 liter air, kira-kira 150 gram jati Belanda, 100 gram pegagan. 100 gram pegagan. Terus ditambah lagi 150 gram. Pakai apa? Bangle. Bangle itu tadi yang ibu-ibu bau itu, apa bangle manfaatnya? Aktivitas oke, tapi tidak gampang lapar dan letih lesu. Awake fit terus ya bangle. Awake fit terus itu kita bisa pakai bangle. Ya siap, nanti kita tetap dikupas, tidak dikupas, kemudian kita geprak, kita gepraknya jangan terlaluan. Tapi rasanya tanaman ini nanti resep ini enak sekali, Ibu. Jadi jangan khawatir, resep ini sangat enak dikonsumsi anak-anak muda, anak-anak kita. Bahkan kalau kita punya anak usia 17 tahun ataupun seorang mahasiswa, badannya kok cenderung gendut, wah badannya diopeni, buat resep ini, jangan kita hanya menging saja. Tak kayak ini resep jamu Bu ya, apa Bu? Kok gak pahit? Wah tidak pahit, enak. Akhirnya nanti akan ngundang teman-temannya. Dari dulu kelihatannya aras-arasen, awake lemu saiki kok awake rodok langsing, lebih energik. Itu kan suatu cita-cita, satu keinginan yang harus memang secara umum diwujudkan dalam satu konsep ini. Berarti ini untuk bahannya kita cukup 3 resep ini, jadi bengle, kemudian jati Belanda dan pegagan. Tetapi kalau nanti orangnya yang overload, berat badannya sangat berlebih, dosis jati Belandanya dilipatkan 2 kali,
ditambah akar alang-alang dan kumis kucing, nggih. Ditambah akar alang dan Baik, kumis Pak kucing. Wahyu, nggih. karena kadang ibu-ibu ini masih rancu membedakan antara jati Belanda dengan jati Cina. Nah, Iya. mungkin bisa diedukasi Iya. ini kalau jati Belanda seperti apa, jati Iya. Cina seperti apa. Jadi Belanda daunnya besar ya, daunnya besar seperti apa tadi ini ya, daunnya besar seperti ini ya. Tapi kalau jati Cina seperti daun lamtoro ya Bu ya, jadi tidak sama, nggih, tidak sama bentuknya seperti ini. Nanti untuk oleh-oleh setiap ibu yang datang di sini nanti dapat satu tanaman jati Belanda nanti Mbak Dewi. Oke. Iya, kita campur Ya, gula. jadi tambah langsing iya, ya kita Pak ya. campur gula. Oke. Siap. Boleh dikasih gula berarti ya Iya, Pak? bisa. Nggih. Berapa Gulanya banyak? gula aren. Kita Bu. pakai gula Pakai aren. Gula aren. Oke, Pak Wahyu kalau misalkan kita kepingin rasanya sedikit asam biar seger, Iya. kita tambah asam atau jeruk nipis boleh nggak Pak? Boleh kalau jeruk nipis tapi asam tidak disarankan karena menambah nafsu makan. Oh, Iya. gitu. Ada Ternyata unsur asam itu menambah nafsu nafsu makan ya, makan. Bun. Iya, betul. Jadi kalau mau bikin jamu pelangsing, kepengen seger kita pakai jeruk nipis saja. Jeruk nipis tidak apa-apa. Oke. Pakai asam efeknya sedikit menambah nafsu makan. Dan asam itu ada unsur lemak nabatinya. Jadi ada unsur Iya, iya. sedikit tidak bisa bagus ya nanti. Oke. Jadi resep ini luar biasa. Nanti sebagai minuman pagi sore sebelum makan itu justru lebih bagus. Nanti sebelum pagi sarapan ini gitu ya. Sarapan ini maka setelah nanti sarapannya biasanya entek sak piring kok gak kroso, setengah piring wis kroso. Sudah kerasa kenyang Tapi gitu ya. tidak ngurangi aras-arasan ataupun kondisi di mana seseorang itu ada tuh kebiasaan sekarang usia 50-40 setelah makan ngantuk. Iya. Itu penyakit. Ya, hampir Kadang- semuanya ibu-ibu ngalamin ini Iya. ya. Lah, tapi kalau nanti minum ini justru semakin makan semakin berenergi. Iya, jadi perbedaannya di situ. Saya pernah mengingatkan beberapa teman, lah bar makan aku ngantuk turu, tidur langsung jarak setengah jam tidur ngorok Mbak itu. Karena itu kebiasaan itu yang enggak boleh. Paling tidak kita harus punya antisipasi jamunya yaitu bengle, jati Belanda dan pegagan. Iya, Oke. oke kita tunggu Oke. sampai mendidih dulu ini Pak Iya, Wahyu ya. iya. Baik, sembari menunggu resep kita yang kedua untuk melangsingkan dan juga menjaga vitalitas atau kebugaran tubuh. Silakan ingin bertanya, boleh langsung Iya, maju ke depan. silakan, Iya, Ibu. Ibu Oke. monggo silakan. Iya. Iya, bisa berdiri dan langsung ke depan. Ke depan enggak apa-apa, Bu. Monggo, siap. Nggih. Silakan diperkenalkan. Hadapnya ke kamera Ibu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Catur. Terima kasih atas kesempatannya. Saya juga ingin bertanya, apa ya ramuan herbal untuk yang sering sakit kepala sebelah itu atau vertigo? Nah, terus untuk untuk apa namanya? Resep herbal seperti ini apa mempengaruhi juga untuk tensi gitu? Tekanan darahnya Iya, gitu tekanan ya. darah. Oke, tekanan darah rendah atau tinggi Bu? Rendah. Oh, tekanan darahnya Cenderung rendah. Cenderung rendah. Oke, itu aja. Ya. Ibu siapa tadi? Bu Rina Bu Catur. Rina. Oke, baik. Dari KWT juga. Dari KWT Jambewangi sebenarnya. Jambewangi, Tapi tadi oke. tidak memakai baju oranye. Oke. Iya, tapi tetap semangatnya. Tetap semangat. Baik, iya. Oke, terima kasih Bu Rina. Itu Terima saja. kasih atas kesempatannya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu dong. Nah, kita langsung jawab dulu aja ya Iya. Pak Wahyu ya. Ini kalau pusing sebelah itu saya biasanya nyebutnya migrain. Kalau vertigo itu berputar. Itu Iya. yang saya alami biasanya sih seperti itu. Ya mungkin beda sedikit ya yang dialami oleh Bu Rina. Nah ini bisa dibantu. Kira-kira ada nggak Pak, ramuan yang bisa mengobati vertigo ataupun juga migrain? Iya, kasus-kasus migrain, kasus vertigo adalah salah satu kondisi di mana seseorang kelelahan yang tidak tuntas-tuntas. Biasanya akhirnya terjadi kondisi migrain seperti ini. Paling tidak resep yang kita buat ini sangat mendukung sekali untuk pengobatannya. Ya, jadi migrain bisa juga disebabkan oleh karena faktor ada kelebihan asam urat dan kolesterol. Iya. Orang terkena kolesterol sekarang tidak harus orangnya gendut.
Betul, betul. Orang kurus pun bisa kena kolesterol. Iya. Iya, jadi tidak ada batasan nggih. Ibu Rina nanti bisa membuat resep ini yang kita sebutkan tadi nggih. Simple ya, karena bahannya cuma 3 ya Pak. Jadi Belanda, bengle, kemudian pegagan. Untuk menghilangkan efek migrainnya nanti dicampur serai lagi ya Mbak. Ditambah serai. Serai yang buat kita masak itu ya Pak? Serai masak itu atau serai wangi, kemudian itu saya kira sangat bagus untuk mengatasi migrain, apalagi migrainnya karena darah rendah. Nah, ini sangat cocok sekali ya Mbak oke, Rina. berarti Ya. ramuan yang kita bikin di resep Iya. kedua ini Iya. juga mampu mengatasi migrain ataupun juga vertigo. Sekaligus juga mengatasi tekanan darah rendah. Ya, Pak, ya? Nggih. Oke, jadi Iya. bisa menyetabilkan tekanan darah. Tekanan darah. Tetapi badannya tetap fresh, tetap kuat. Fresh, Iya, tetap enggak kuat, aras-arasan. dan rasa malas, aras-arasan akan bisa kita tangkal nantinya. Bonusnya badannya langsing. Wah, Iya. ini yang diimpikan Iya. oleh ibu-ibu. Iya. Oke, baik, semoga ini juga bisa menjawab dan membantu pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah. Kalau pingin langsing, terus kemudian badannya sehat, diet tidak mengganggu kesehatan, yang punya masalah sering pusing, migrain ataupun juga vertigo, tekanan darah rendah, letih lesu, solusinya resep kita yang kedua. Resep yang kedua. Oke, baik. Kira-kira ada pahitnya nggak sih Pak? Resep ini enak sekali. Enak ya. Anak-anak milenial, anak-anak gadis yang memang berat badannya lebih, kemudian sering aras-arasan, apalagi anak-anak sekarang itu aktivitasnya sangat luar biasa sekali. Wes kuliah, kerja, kemudian ngikut apa-apa, itu juga luar biasa. Oke, baik, iya. Oke, cukup ya Bu Rina ya. Oke, baik, ada yang lagi? Silakan Ibu. Monggo. Ada yang mau bertanya? Nggih. Silakan. Iya. Monggo. Silakan Ibu. Iya, Nggih. silakan Nggih. monggo. Iya, bisa jumeneng menuju ke depan. Baik, perkenalkan namanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Istighfar. Iya, astagfirullahaladzim gitu ya. Jangan nangis dong Bu, namanya bagus soalnya. Jadi saya langsung refleks ya, astagfirullahaladzim. Ibu sehat gitu ya. Alamatnya Jalan Dewangi RT 2 RW 2. Iya. Maaf Bu, Nggih. suami saya ini punya keluhan yang namanya kalau Pak Mantri, ya, katanya urat Kecepit. saraf tulang. Oh, saraf tulang. Badannya menggigil gitu. Oh, Menggigil. Kados demam tapi mboten demam. boten demam. Nggih. Mm-mm. Nggih, ngoten kemawon. Gitu. Itu aja kalau Ibu yuswa berapa? 56. Panjenengan usianya 56. Oke, masih sehat luar biasa ya Bu ya. Boleh saya minta tepuk tangannya dulu? Oke, buat Bu Is, matur nuwun Bu Is, sehat selalu Bu Is. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini patut diapresiasi loh Iya. Pak Wahyu ya. Iya. Heeh. Keluhan-keluhan seperti itu memang secara umum sangat banyak sekali penderitanya, dari tahun ke tahun semakin meningkat. Itu sebenarnya kenapa Pak? Saya pernah melihat ibu saya sendiri, Iya. itu juga mengalami seperti itu. Jadi kadang-kadang apalagi dalam cuaca yang seperti ini dingin Iya. ya, itu tiba-tiba Iya. beliau juga menggigil, tapi tidak kedinginan. Iya, jadi faktor-faktor kasus peradangan di dalam itu yang memang secara umum saat ini memang banyak sekali. Efeknya kalau terjadi peradangan bisa dalam saluran pernapasan, bisa radang saluran di pencernaan kita ataupun peradangan di tempat yang lain. Secara umum efek demam ataupun gedegesi atau menggigil itu ada terjadi peradangan. Peradangan terjadi karena salah satu faktornya adalah pencernaan kita atau metabolik kita yang bermasalah. Paling tidak kita harus mulai memperbaiki metabolik kita apa, pencernaan kita apa yang kita makan yang harus kita luruskan. Salah satunya yaitu mencoba untuk detox dalam artian pagi hari diusahakan tidak sarapan Bu, tapi makan buah. Jadi buah apa yang sekiranya lambung kuat
didahar, nggih. Iya. Mungkin pepaya, pisang ataupun yang lain. Kemudian untuk resepnya kita pakai resep yang pertama tadi, sambiloto, daun urat, putrawali, Iya. temulawak, daun meniran dan ginseng sebagai minuman setiap hari. Nanti resep ini sisanya Bu dibawa pulang nggih untuk diberikan ke bapaknya. Ya, Oke, siap. siap. Nanti diminta ke Pak Wahyu ya, Iya. Pak. Saya bontot nih ya, Iya, bawa bontot plastik. jamu. Nanti Iya. diteliti lagi di rumah resepnya seperti itu. Iya. Tidak pakai ginseng enggak apa-apa. Nggih. Oke, bisa diracik ulang lagi ya Pak Iya, ya. betul. Nanti apa namanya ini jamu-jamunya airnya sudah habis bisa direbus lagi ya Direbus Pak lagi ya. Bisa selama 5 digunakan. hari, nanti Oke. masih terus Iya. berkhasiat. Baik, Nggih. itu ya Bu, semoga bermanfaat. Kita resep kedua kita sudah Iya, matang, langsung aja kita matang. tuang Pak Wahyu. Ini Ini masih ada manisnya nanti ya Pak enak ya. rasanya nanti Oke. ya, enak. Jadi luar biasa enak dan saya kira ibu-ibu nanti akan belajar untuk ngicip bersama. Iya, baik. Oke. Resep kita yang kedua untuk menjaga kesehatan ini menjaga vitalitas sekaligus bonus langsing sudah selesai pemirsa. Kita akan lanjut ke resep kita yang ketiga namun selepas beberapa pariwara berikut ini.